musibah yang harus aku ratapi, tetapi ia adalah laksana sahabat yang datang untuk menguji, dengan satu kesulitan sebelum ia menyerahkan banyak kebaikan dan kemudahan. Karenanya tidak kuidentifikasi diri sebagai manusia malam, tapi saya adalah hamba pilihan. Pada tahun 2016, matahari telah pergi meninggalkan aku di alam tanpa sinar. Di depan mataku hanya ada gelap, menutupi semua bentuk dan warna. Kebutaan betul-betul sudah menjadi kenyataan dalam hidup. Tapi dalam kegelapan itu, bisikan demi bisikan datang dalam sanubariku, mengisi waktu-waktuku yang sepi dengan mendengarkan kalam-kalam ilahi, berusaha menghafalnya ayat demi ayat, halaman demi halaman. Dan tak lupa kami mendiskusikannya dengan teman-teman akademis yang tergabung dalam satu wadah Research and Academic Writing Institute. Kegiatan itulah yang memantik ide dan gagasan untuk dan menarik untuk ditulis dan menumbuhkan kembali asa dan semangatku untuk berkarya. Dan pada akhirnya Allah memberikan petunjuk untuk melakukan itu. Cara dan media yang sangat unik dan tak pernah terpikirkan oleh siapapun. Sepotong triplex bekas saya lilit dengan karet. Lalu karet itu menimbulkan garis-garis di atas permukaan kertas. Lalu saya menulis spasi baris demi baris tanpa bertumpuk, untuk kemudian ditranskrip menjadi sebuah tulisan, difinalisasi menjadi sebuah artikel. Sangat lama, sangat manual, tetapi itu kulakukan dengan kesabaran selama bertahun-tahun. Dan demikianlah Allah memberikan petunjuk. Dan demikianlah saya memaknai Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, dan mengambil maknanya dan membentuknya sebagai sikap perilaku sehingga menjadi benteng dari gangguan-gangguan psikologis. Bukan hanya itu, ternyata lebih dari itu, Allah menjadikan kebutaan ini sebagai bagian untuk mendapatkan dua anugerah yang istimewa. Saya menjadi seorang hafiz dan meraih guru besarku. Cerita detail tentang pengalaman ini, cerita detail tentang dua pencapaian ini, berikut suka duka yang menyertainya tentu terlalu panjang untuk waktu yang sempit ini. Tapi saya kembali pada konteks akademisnya, bahwa apa yang saya sudah paparkan ini adalah sudah cukup untuk menjadi contoh autoetnografi yang saya maksud layak untuk dijadikan kajian akademik dalam bingkai kajian fikih Quran, bahkan dalam kajian akademik secara umum. Dan ini adalah peluang dan sangat realistis, karena saya kira kita semua mempunyai pengalaman-pengalaman terbaik dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kita, baik sebagai akademisi maupun sebagai praktisi. Eksplorasi pengalaman-pengalaman itu dalam format kajian akademik akan mengungkap hal-hal baru yang selama ini menjadi untold story, dan itu akan memberikan inspirasi kepada orang lain, merefleksikan tanda nilai kepahlawanan, kedermawanan, perjuangan dan seterusnya.
Bahkan itu bisa dijadikan dasar untuk merumuskan rekomendasi, baik dalam konteks kebijakan maupun dalam konteks akademik. Pada akhirnya saya mengatakan bahwa sikap bersahabat dengan takdir sebagai resepsi sebagai sikap yang tumbuh dari resepsi alumni yang saya lakukan sudah sangat membantu saya untuk melewati kesulitan-kesulitan selama menuju dan menjalani kehidupan difabel. Dengan sikap itu, kebutaan yang tadinya saya anggap sebagai hambatan, ternyata ia merupakan bagian dari jembatan untuk meraih harapan. Karenanya ia tidak kuanggap sebagai musibah yang harus diratapi, karena sejatinya ia adalah jalan anugerah ilahi yang harus aku syukuri. Semoga menginspirasi dan kami ucapkan